Saya bilang kepada dinas-dinas, Bapak Ibu, Anda pastikan semua jangan ada yang aneh-aneh di anggaran ini. Saya katakan besok saya akan buka semua APBD secara transparan. Jadi bisa diklik, dilihat semua oleh warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Keuda, hari ini di Kepo hari ini, Keuda Podcast hari ini adalah seri yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena tamu kita kali ini sangat spesial. Tidak seperti biasanya dan berbeda dengan Kepo pada hari-hari sebelumnya. Siapa beliau? Yaitu Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Bima Arya. Sebelum kita wawancara dengan beliau, saya akan membacakan pantun dulu khusus untuk beliau. Minum kopi di pagi hari dengan roti sosis sapi. Yuk dengerin Keuda Podcast hari ini, obrolan seru bareng Bapak Wamendagri. Masih ada satu lagi, pohon nangka tinggal sebatang. Nangka tumbuh di samping tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Wamendagri yang terhormat. Masih ada satu lagi, bunga mawar di tepi taman, harum semerbak di waktu pagi. Kami bangga dan gembira kedatangan Bapak Wamen di Keuda Podcast hari ini. Ya, tanpa berpanjang lebar, kita tidak menyanyiakan waktu lagi. Kita akan langsung berbincang dengan tokoh nasional, tokoh muda energik, berprestasi, ganteng dan murah senyum kali ini, Bapak Bima Arya. Terima kasih. Saya balas dulu pantunnya Pak Fatoni. Oh iya, siap. Pak Fatoni, birokrat senior Kemendagri. Cakep. Putra Lampung yang sering unjuk gigi. Ya, Kak. Keuda Podcast, suguhkan edukasi supaya pusat dan daerah saling sinergi. Iya. Baik, Pak Wamen. Kita sering mendengar Pak Wamen ada di media. Kita juga sering mendengar Pak Wamen mengeluarkan statement yang menjadi inspirasi, menjadi rujukan bagi semua daerah, dan pengalaman Pak Wamen yang cukup panjang sebagai kepala daerah dan juga sebagai politisi ini banyak menjadi contoh bagi kepala daerah yang lain. Nah, kami juga ingin mengetahui bagaimana pemikiran, bagaimana pengalaman, bagaimana sepak terjang dan juga sekaligus visi misi Pak Wamen khususnya di bidang pemerintahan. Kita kenal sudah cukup lama, masyarakat kenal cukup lama, kepala daerah juga sudah cukup lama mengenal kepala daerah yang lain, dan Pak Wamen selama ini dikenal sebagai pemimpin yang transformasional. Apa itu? Pemimpin yang dikenal mempunyai visi yang berorientasi ke depan, sehingga mampu merubah dan mempengaruhi lingkungan, serta memiliki optimisme yang tinggi. Itulah yang selama ini menyemangati kepala daerah lain, menyemangati pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Mungkin Pak Wamen ada komentar tentang ini? Pak Fatoni, saya itu selalu percaya kata-kata yang sangat sakti. Life begins at the end of comfort zone. Hidup kita itu mulai itu di ujung zona nyaman. Iya. Nah, jadi kalau kita terlena, terjebak di zona nyaman, maka hidup kita itu nggak berarti, nggak berdinamika dan flat datar-datar saja. Kita nggak mengalami satu kehidupan begitu. Ada yang bilang life begins at 40 gitu. Jadi barulah setelah 40 tahun terjadi gonjang-ganjing. Nah, karena itu saya percaya bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Kita nggak boleh terjebak, terlena dengan status quo, begitu-begitu aja. Kalau dalam birokrasi itu ada istilah menggugurkan kewajiban.
yang penting dikerjain. Ada istilah juga berpikir out of the box, ya, supaya nggak terjebak di dalam. Jadi saya percaya bahwa ketika kita selalu ingin melakukan sesuatu yang berbeda, berubah, itu sebetulnya seiring dengan keniscayaan tadi. Birokrat itu seringkali terjebak dalam kotak hitam. Birokrat itu sering terjebak dengan menggugurkan kewajiban, nggak berani melakukan hal-hal yang baru. Padahal kan segala sesuatu di luar kita kan berubah. Itu esensinya dan itu latar belakangnya, Pak Fatoni. Sering bekerja rutin, bekerja biasa-biasa, gitu ya. Kayak gini aja deh, saya kan dosen ya Pak Fatoni, ngajar gitu ya. Seorang dosen itu nggak bisa biasa-biasa aja. Jadi kalau kita bicara sejam setengah itu pasti harus ada letupan-letupan, pasti harus ada jokes, pasti harus ada fakta yang menarik gitu. Karena kalau enggak ya tidur semua. Ya, makanya transformatif itu penting. Yang kedua, ini bicara agak serius. Kepemimpinan itu kan ada yang transaksional dan transformasional. Transaksional itu based on interest, kepentingan aja. Kamu kepentingan apa, kita kepentingan apa, sok kita ketemu. Itu nggak cocok buat saya. Bagi saya, kepemimpinan itu harus berbasis nilai. Jadi sesuatu itu ada nilainya. Menjadi dirjen keuangan itu nilainya apa? Dipercaya sebagai wamen nilainya apa? Menjadi kepala daerah nilai yang kita pegang teguh apa? Kalau nggak kita berpegangan pada nilai, maka kita akan pragmatis sama dengan yang lain. Itu kira-kira doang. Ya, inilah yang kemudian membuat saat ini Pak Bima Arya atau dikenal dengan Kang Bima dipercaya sebagai wamen. Dan kemudian juga terpilih menjadi wali kota 2 periode. Sebenarnya kalau boleh 3 periode, 4 periode ini kayaknya bisa terpilih lagi nih. Kalau wali kota? Kalau wali kota. Ya kalau 3 periode boleh lah, kalau lebih kayaknya enggak deh. Nah kemudian yang spesial juga dipilih sebagai ketua asosiasi pemerintah kota. Artinya di antara rekan-rekan yang lain ini dituakan, dipilih. Ini tentu karena punya kelebihan. Nah mungkin Pak Bima, Kang Bima bisa menceritakan ini kan banyak yang mempengaruhi, termasuk pengaruh keluarga, pengaruh masa kecil. Kang Bima kan sebagai anggota keluarga dengan 3 saudara, anak nomor 1. Nah ini mungkin bisa diceritakan, ini mungkin mempengaruhi pemikiran, kepemimpinan, dan pengalaman selama ini. Kalau Pak Fatoni baca buku saya, yang judulnya Titik Balik, itu sebetulnya buku biografi saya. Tapi kalau orang baca itu, wah ini sih tentang bapaknya Bima Arya. Namanya almarhum Tony Sugiarto. Bapak saya itu idola saya, Pak Fatoni. Jadi yang membawa saya sampai titik ini karena bapak saya. Inspirasi dari bapak, keteladanan dari bapak, motivasi dari bapak semuanya. Ada satu untaian kata-kata dari bapak saya yang sampai sekarang saya pegang teguh. Dan selalu saya ulang-ulang. Hidup hanya sekali, hidup tidak boleh diperbudak materi, hidup harus memberikan arti. Jadi meaningful life. Dimanapun itu kita, ya kita harus punya arti. Sial banget gitu kita kalau kita itu ada dan nggak ada itu sama aja. Jadi dirjen atau tidak orang nggak lihat bedanya. Tetap jalan pokoknya. Ya jadi wamen atau enggak ya biasa aja. Jadi Bima ada di situ atau enggak sama aja, itu sial banget kita. Itu harus beda Pak Fatoni. Jadi dimanapun kita itu kita kelihatan berbeda dan memiliki arti. Itu yang menjadi inspirasi dari bapak saya. Bapak saya itu perwira polisi yang lurus banget. Banyak cerita lah tentang itu. Jadi perwira polisi yang jujur, lurus. Saya idola sekali sama bapak saya. Dan bapak selalu bilang bahwa ya kalau bisa kita itu menikmati karir itu di usia 40 lah maksimal. Itu bapak bicara itu di zaman saya SMA, bayangin. SMA itu perspektif saya adalah gua harus menikmati karir maksimal di umur 40. Ya artinya apa? Kita tarik mundur kan? Terus Bapak bilang juga, kalau bisa jadi dokter di usia 30. Bayangin Pak Fatoni, 30 dokter, 40 menikmati karir. Ya kebayang dampaknya, SMA itu saya motivated. Jadi target saya kuliah begini-begini, nanti S1, S2, S3 gitu. Jadi menjawab pertanyaan Pak Tony tadi, Bapak saya inspirasi utama saya. Luar biasa. Kalau orang tua sudah menjadi inspirasi anak-anaknya, ini berarti orang tua yang berhasil, orang tua yang sukses. Mungkin dalam penerapan sehari-hari, dalam
pemerintahan, dalam memimpin, dalam pergaulan, ada nggak tantangan-tantangan ini dalam menerapkan prinsip-prinsip hidup ini? Banyak. Saya kadang-kadang mikir gini Pak Fatoni, ketika misalnya ya ada godaan gitu ya, saya mikir dulu Bapak itu sama nggak ya digoda dengan hal ini? Jangan-jangan dulu nggak ada, makanya Bapak jadi orang lurus. Jangan-jangan dulu dunianya lebih simpel, makanya Bapak bisa istiqomah gitu ya. Tapi sekarang saya yakin sama aja. Dulu pasti ada godaan ketika Bapak jadi Kapolres untuk main uang. Dulu pasti ada godaan ketika Bapak menjabat begitu ya, jadi Kapolda misalnya untuk main sama pengusaha gitu. Dulu pasti godaan-godaannya juga sama. Godaan yang sifatnya pragmatis jangka pendek atau berpegang pada nilai. Dan menurut saya Bapak saya tuh lulus godaan itu. Jadi kesimpulannya adalah samalah, kita ini diuji pada masa yang berbeda dengan ujian yang sama. Iya, luar biasa. Sahabat Keuda, kita berhenti dulu sampai di sini, tapi kita akan lanjutkan lagi dan kita akan ikuti iklan berikut ini. Pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, dan ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Momen ini adalah momen yang sangat bersejarah yang juga merupakan komitmen pemerintah daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi kepada pelayanan publik. Ya, Sobat Keuda, kita kembali lagi dengan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kang Bima Arya. Pak Wamen, tanggal 20 Oktober dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, tentu pada saat dilantik, bagaimana rasanya, bagaimana tanggapannya, atau bagaimana ceritanya nih tiba-tiba bisa dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia? Menjadi anggota kabinet itu rasanya nggak pernah ada dalam mimpi saya, bayangan saya Pak Fatoni. Oke. Menjadi gubernur ya. Iya. Karena kan karirnya naik ya. Iya, dari wali kota kan ke gubernur dan pernah ada ikhtiar ke sana. Tapi menjadi anggota kabinet nggak pernah sama sekali. Jadi ketika dikasih bocoran bahwa akan diminta untuk menjadi wamen, itu ya kaget juga. Apalagi kemudian saya nggak menyangka ada di posisi ini. Walaupun saya bersyukur karena di posisi ini sekarang kan melanjutkan saja 10 tahun pekerjaan dan tugas di Kota Bogor begitu. Ya, saya lebih melihat kepada pertimbangan pengalaman di Bogor sebagai wali kota 2 periode dan kemudian ketua APEKSI, Asosiasi Wali Kota. Ya, saya melihat ke sana. Mungkin itu yang dipertimbangkan oleh ketua umum partai saya, Bang Zul, dan juga Bapak Presiden. Ya, ternyata Pak Wamen, hidup ini bukan pilihan, ternyata hidup ini adalah takdir. Kita memilih sesuatu, belum tentu kita dikasih yang kita inginkan. Nah, inilah akhirnya walaupun tidak pengen jadi wamen, tidak ingin masuk kabinet, alhamdulillah bisa masuk. Nah, mungkin ada cerita-cerita unik, baik pada saat menjadi wali kota maupun saat menjadi wamen yang beberapa bulan dijalani ini. Ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Sobat Keuda semua. Banyak sih sebetulnya, mungkin 2 jam podcast juga nggak habis nih kalau saya cerita ya. Yang pasti begini, dulu ketika jadi wali kota, banyak yang nggak sadar kalau saya wali kota. Saya ingat banget gitu, datang, kemudian ditanya, Bapak dari mana gitu. Saya dari Pemkot Bogor. Oh iya, ini tim advance-nya Pak Wali ya? Sering disangka tim advance, karena muka saya mungkin 12 tahun yang lalu jauh lebih baby face dari ini. Masih terlalu muda lah kelihatannya. Masih terlalu muda. Jadi begitu saya agak ngotot kadang-kadang tuh. Kadang-kadang bingung juga mau jawab jujur atau enggak. Waktu itu saya bilang, saya wali kotanya. Ditepuk gitu. Ah, canda. Mana Pak Wali? Jangan main-main lah. Nah, jadi nggak semua orang ngeh waktu itu. Jadi awareness terhadap saya masih terbatas. Nah, tapi kalau sekarang, mungkin karena sudah ada tabungan di media selama 10 tahun lebih, jadi lebih familiar lah gitu. Lebih familiar. Nah, tetapi yang beda adalah satu hal.
selama 10 tahun jadi wali kota, saya terbiasa mengatur jadwal seenak sendiri. Iya. Seminggu mau kemana, terserah saya. Karena bos lah ya. Karena bos, karena orang nomor 1. Tertinggi, ya. Sekarang beda Pak Tony, beda. Itu saya belajar banyak ya. Iya. Jadi ini bisa nih, seharian kita atur jadwal, akhirnya rapilah jadwal untuk berapa hari ke depan. Bubar. Tiba-tiba. Bubar jalan Pak Tony, jam 11 malam, Iya. Pak Tony sering mengalami pasti ya. Iya. Atau subuh-subuh, Iya. perintah Pak Menteri ke sana ke sini, ya kemudian menyesuaikan. Iya. Ya siap gitu. Tapi ini hal yang baru buat saya. Iya. Hal yang baru, menyesuaikan dengan perintah pimpinan itu tidak mudah. Dan semaksimal mungkin saya berusaha untuk tidak menolak itu. Iya. Ya kecuali misalnya ya, Pak Menteri lupa bahwa sebetulnya perintah Pak Menteri juga. Nah, biasanya saya agak-agak nawar tuh, misalnya kan, Pak izin Pak, saya kan perintah Bapak ke sini. Yang mana yang dilaksanakan? Yang mana Pak? Oh iya ya, itu enak Pak Iya. gitu. Iya. Tapi kalau agenda yang lain saya pasti korbankan. Iya. Ya makanya kalau dulu orang nanya, Pak Wali bisa nggak datang gitu ya? Insya Allah kalau waktunya mungkin saya pasti datang. Iya. Kalau sekarang nggak berani Pak. Iya. Kita lihat jadwal dulu ya. Iya, Insya Allah saya usahakan, tapi semoga nggak ada tugas dari Pak Menteri ya. Nah, gitu kira-kira, itu bedanya. Oke, Pak Wali. Nah, Pak Wali lagi keceplosan. Pak, jadi beliau ini tetap wali kota. Jadi tidak ada mantan wali kota. Jadi Ah, itu wali kota betul. periode sekian sampai kesekian. Wali kota kesekian. Jadi sebagai wali kota selama 10 tahun banyak sekali prestasi. Hitungan saya ingat angkanya 374. Bayangkan selama 10 tahun dapat prestasi penghargaan 374. Nah, ini apa nih yang dilakukan pada saat menjadi wali kota? Istilah apa itu? Lari, Bogor berlari, atau mungkin inovasi-inovasi, atau apa yang dilakukan sehingga Bogor begitu maju pada saat kepemimpinan Pak Wamen Dagri di sana? Sejujurnya Pak Fatoni, saya beruntung. Saya mewarisi karakter, kapasitas birokrasi di Kota Bogor yang memang secara umum di atas rata-rata. Saya beruntung sekali. Kepala dinas, camat, dan sebagian kecil lurah itu oke. Iya. Saya beruntung. Dan itu nggak terlepas dari wali kota sebelum saya yang membimbing, yang membina mereka. Iya. Jadi itu poin pertama. Jadi keberhasilan 374 tadi itu bukan karena Bima Arya, saya yakin itu ada tangan dingin dari pendahulu saya dan kebersamaan dan kualitas dari para kepala dinas. Nah, jadi tugas saya adalah lebih kepada membuat mereka yang tadinya kerjanya misalnya speednya 7 atau 8, kita naikin jadi 9. Makanya tagline-nya adalah Bogor berlari. Iya. Jadi Bogor berlari itu plesetan sebetulnya. Karena orang tahu bahwa Kang Bima suka lari. Gitu. Jadi langsung aja simple. Ya sudah, bukan saya kok yang berlari. Mari warga Bogor kita berlari, mari Pemkot dan jajarannya dari mulai Sekda sampai Lurah itu berlari dalam melayani warga. Saya itu paling nggak suka kalau orang itu nggak gercep. Iya. Kolam itu lemot, lama. Lelet. Lambat. Iya, lambat. Iya. Karena bagi kepala dinas misalnya sehari 2 hari nggak masalah. Iya. Tapi bagi warga itu hitungan jam aja udah berpengaruh di dampak kehidupan mereka. Sampah nggak terangkut, Iya. kepala dinas cuek. Tapi warga itu menderita loh. Iya. Jalan berlubang diantep, dibiarkan berapa hari, Iya. itu kepala dinas nggak merasakan. Tapi warga setiap hari menyabung nyawa, risiko di situ. Iya. Makanya nggak boleh lama, bergerak cepat, Bogor berlari. Ya, Sobat Keuda, inilah salah satu kunci kenapa Bogor maju pesat, karena Bogor berlari. Jadi lari itu melakukan percepatan-percepatan dengan tim yang solid dan kompak tadi, dan tentu karena kepemimpinan wali kota yang hebat. Kita akan teruskan setelah pesan-pesan berikut ini. Tahun 2019 adalah tahun yang penuh dengan suka dan duka, harapan dan cita-cita. Di sini, di Balai Kota Bogor, semua harapan dan cita-cita dari warga direncanakan untuk dilaksanakan dan dituntaskan. Karena ikhtiar dari pemerintah kota adalah untuk menjemput mimpi seluruh warga. Mimpi untuk hidup dengan layak di kotanya, mimpi untuk bisa bangga dengan kotanya. Bulan April 2019 kami mengenalkan tagline Bogor Berlari. Tidak ada program 100 hari, karena setiap hari kita akan terus berlari untuk melayani warga dengan sepenuh hati.
Birokrasi Kota Bogor harus terus berlari. Saya ada di Mall Pelayanan Publik, dibuka bulan Agustus 2019 dan dikunjungi oleh 32.000 warga Bogor. Ada 145 layanan dari 14 instansi di sini untuk memudahkan dan membahagiakan warga Kota Bogor. Ruang terbuka publik terus kita tata. Bukan saja untuk mempercantik kota, tetapi harus memberikan manfaat untuk seluruh warga. Jalur pedestrian, taman-taman kota, semua harus bisa bermanfaat. Semua harus bisa mensejahterakan warga, semua harus bisa mempersatukan warga. Beberapa program infrastruktur kita tuntaskan. Di bidang kesehatan, pembangunan tahap 2, rumah sakit umum daerah dengan tambahan 264 tempat tidur dengan kualitas terbaik. Di bidang transportasi, untuk mengurai kemacetan, telah tuntas pembangunan flyover Marta Dinata ini. Pembangunan bukan saja di pusat kota. Tahun 2019, 36 miliar dikucurkan untuk membangun 4.635 rumah tidak layak huni. Saya ada di Kampung Hit, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat. Juara 1, Lomba Kesehatan se-Provinsi Jawa Barat. Bicara soal penghargaan, yes! Kota Bogor selama tahun 2019 mendapatkan 81 penghargaan, baik nasional maupun internasional. Wajar tanpa pengecualian yang ketiga dari BPK, pelayanan publik terbaik dari Kemenpan, Satya Rencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia, dan kota paling inovatif di Indonesia. Tapi saya tidak berlari sendiri. Saya berlari bersama Wakil Wali Kota, Sekda, Kepala Dinas, Camat, Lurah, dan seluruh birokrasi di Kota Bogor. Ya, Sobat Keuda, kita kembali lagi bersama Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kita jangan sia-siakan waktu, kita terus gali pengalaman, ilmu, pengetahuan, dan segala macam trik dan juga tips dalam meraih sukses. Nah, Pak Wamen, selama menjadi wali kota, tentu pengalaman yang sangat berharga 10 tahun. Ditambah lagi sekarang menjadi wamen. Nah, tentu ada kunci, ada suatu motivasi atau pegangan atau prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini penting bagi kepala daerah, penting bagi birokrat, agar bisa meniru kesuksesan yang selama ini sudah diraih oleh Pak Wamen. Yang pertama, Pak Fatoni, saya dari dulu yakin ya, bahwa ketika kita itu nggak punya kepentingan pribadi, maka kita akan lebih enteng untuk jalan. Banyak orang-orang yang diserahkan amanah, tapi dia punya kepentingan, maka pasti akan ada persoalan-persoalan di tengah jalan. Jadi orang ragu, ini pemimpin kita ini bekerja bersungguh-sungguh untuk kita, atau untuk dia, atau untuk partainya. Begitu. Jadi prinsip yang paling utama Pak Fatoni adalah kita nggak boleh punya kepentingan yang lain selain kepentingan untuk warga, untuk rakyat. Itu number one menurut saya. Jadi kalau itu kita udah yakini, kita konsisten di situ, maka semua persoalan itu kita bisa lalui, kita akan enteng saja melangkah. Nggak punya kepentingan. Tidak ada beban. Nggak ada beban. Ya. Kalau kita terima setoran, sogokan dari kepala dinas kita punya kepentingan nanti untuk membela dia. Tapi kalau kita nggak pernah menerima, misalnya, ya maka enteng-enteng aja. Suatu saat kita bisa marah, bisa menggeser, dan lain-lain. Kira-kira begitu ya. Jadi itu nomor satu, nggak boleh ada kepentingan apapun selain untuk rakyat atau warga. Nah yang kedua, Pak Fatoni, saya yakin bahwa warga itu boleh dan berhak tahu loh apa yang kita lakukan dan apa yang kita akan lakukan. Okay. Kenapa? Karena kita kan digaji oleh mereka, oleh pajak rakyat, gitu. Pak Fatoni sangat paham hal ini, gitu. Jadi transparansi itu prinsip yang paling utama. Lucu kalau pemerintah itu nutup-nutupi warga yang kepo. Warga dibilang terlalu kepo, ya nggak bisa, itu hak mereka. Bukan hanya membayar pajak, tapi mereka memilih pemimpinnya. Apalagi pemilih saya langsung, gitu kan. Pak Fatoni waktu muda dibiayai oleh orang tua berhak loh meminta pertanggungjawaban, udah sampai mana belajarnya, tahu seperti apa yang dilakukan, gitu kan. Nah sama, warga juga berhak tahu
Saya selalu bilang dengan bahasa yang sangat simple, tapi selama 10 tahun saya ulang-ulang kepada semua kalangan di Kota Bogor. Uang rakyat harus kembali ke rakyat, uang rakyat harus memberikan manfaat, uang rakyat tidak boleh mampir ke kantong pejabat. Gitu kira-kira. Clear? Itu logika dasar. Ya walaupun kemudian pada perjalanannya Pak Fatoni, saya nggak bisa menjamin ya ketika wali kotanya nggak melakukan perilaku koruptif, kepala dinas semuanya juga sama, enggak. Kadang-kadang saya merasakan bahwa masih ada yang main, masih ada yang begitu. Nah di titik itulah saya sering mengingatkan bahwa tugas pemimpin mengingatkan. Selanjutnya silakan risiko Anda pikul sendiri. Hadapi sendiri persoalan hukum dan persoalan akhirat nanti, kira-kira begitu. Jadi keteladanan juga penting, itu yang utama ya. Pemimpin harus memberikan contoh dulu. Iya, semua berawal dari itu. Okay. Kan kita itu kan dilihat dari apakah kita berhasil menyatukan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Nyambung nggak itu? Oke. Ya, kan nanti semua yang nonton podcast ini akan membandingkan. Teman-teman Keuda akan membandingkan. Semua yang nonton akan membandingkan. Ini Pak Wamen bicara seperti ini di podcast. Sehari-harinya gimana? Kebijakannya gimana? Ketika itu dekat, maka integritas kita akan semakin kuat. Tapi ketika itu jauh, selesai Pak. Legitimasi kita selesai gitu. Wah katanya Pak Wamen begini-begini. Ternyata prakteknya enggak juga tuh. Jadi Pak Fatoni betul, tantangan terbesar dan terberat bagi seorang pemimpin adalah menyatukan antara pikiran, perasaan, atau keyakinan dan perbuatan kita. Baik, semakin menarik Sobat Keuda. Beliau pemimpin yang masih muda. Bayangkan kelahiran 72, sekarang nggak muda banget sekitar juga. 53. Tapi muda saya tuh dari 10 tahun yang lalu suka dibilang pemimpin muda. Kan? Iya. Nah, kalau dulu agak bangga juga pemimpin muda. Sekarang pemimpin muda udah 52 kali sekarang. Kenapa disebut muda? Karena yang lainnya banyak yang lebih tua. Itu sebenarnya bukan muda. Kita kan juga nggak beda jauh umurnya. Ya, sama. Kita generasi Dilan kita. Generasi Dilan. Sama kelahirannya, sama SMA-nya tahunnya, ya maka sama, cuma beda nasib aja. Nah Pak Wamen, di usia muda kan 40-an 2 ya, berarti sudah jadi wali kota ya. Ini kan masih muda saat itu. Kemudian bisa sukses, bukan menjadi wali kota biasa, menjadi pemimpin di antara wali kota yang lain. Sekarang menjadi pemimpin tingkat nasional. Ini tentu ada kiat, sukses, ada trik, ada prinsip kerja, dan mungkin nilai-nilai yang selama ini dipegang. Ini penting untuk ketika kita semua. saya mulai kampanye Pak Fatoni, itu umur saya itu 38 lah kira-kira ya. Okay. Itu kalau ketemu tokoh masyarakat, terutama para kiai, pertanyaannya sama. Anda usianya berapa? Iya. Ketika saya jawab 38, itu mukanya berubah. Iya. Seperti nggak yakin. Seperti nggak yakin. Iya, gitu. iya. Apa benar nih? Iya, karena memang ya Rasulullah itu kan diangkat usia 40. Iya. Usia 40 dianggap ambang batas kematangan, kira-kira begitu kan. Nah, tapi namanya politisi, saya nggak kalah lihai. Saya bilang, ya punten Pak Kiai, kalau saya terpilih jadi wali kota ini dilantik, usia saya sudah lewat 40. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi di saat itulah saya mulai mempelajari, kenapa? Ada apa dengan usia 40? Life begins at 40 katanya kan. Iya. Kemudian ada trust di usia 40. Banyak teori-teorinya, tapi kemudian saya meyakini bahwa kecerdasan itu bisa dibangun, gitu ya. Tetapi kematangan, kedewasaan, dan kebijaksanaan itu nggak bisa didapat secara instan. Iya. Kita bisa belajar menjadi lebih pintar dan cerdas, bisa, yakin saya gitu kan. Tapi kalau kematangan, kebijaksanaan, kedewasaan, karakter yang betul-betul kokoh, belum tentu Pak. Usia 50 banyak kok yang kekanak-kanakan. Betul. Tapi seringkali usia 35 itu bisa menunjukkan tingkat kematangan gitu ya. Nah, artinya bagaimana persoalan untuk menjadi matang? Ancora imparo kata orang Latin. Keep on learning, terus belajar. Belajar ini bukan hanya belajar textbook, Pak, tapi belajar dari senior. Saya mungkin Pak Fatoni ingat ya, waktu jadi wali kota, saya senang banget belajar dari Pak Fatoni. Saya undang Pak Fatoni ke Bogor, saya rekomendasikan teman-teman wali kota, Pak Dirjen Keuangan ini sangat fasih untuk memberikan pengalaman-pengalamannya. Yeah. Gitu. Iklannya kita putar di mana-mana itu. Iklan iya, walaupun saya nggak dapat komisi juga dari itu.
Ya. Nah, sama Pak, sekarang juga saya berusaha menempatkan diri, walaupun posisinya sebagai wakil menteri, tapi saya selalu sampaikan ini dirjen-dirjen ini jam terbangnya lebih panjang. Saya kan baru 10 tahun. Saya baru 10 tahun, tapi teman-teman dirjen ini kan ada yang 20 tahun lebih gitu ya, jam 30 terbangnya. tahun. 30 tahun. Jadi pasti banyak hal-hal yang saya belum paham. Saya nggak sungkan untuk belajar bertanya. Gitu. Dan bagi saya yang penting itu adalah kita tuh selalu excited untuk menjemput masalah. Karena masalah itu adalah membawa kita menjadi lebih matang. Kalau kita nggak dapat PR, susah. Makanya saya senang kalau dikasih tugas oleh Pak Menteri itu. Nah, terakhir itu ada tugas berat. Kang, bisa nggak berangkat ke Flores Timur? Ada letusan gunung di sana kan? Oke, siap Pak. Itu ada bencana alam. Siap. Besoknya ditelepon, Kang, di sana bukan hanya ada bencana alam, tapi ada bencana sosial. Wah, ada apa Pak? Ada konflik di Desa Adonara. Konflik yang menahun, ya, ada penyerbuan dan lain sebagainya. Saat itu saya langsung excited. Asik nih, saya Tantangan, belajar, ya? tantangan buat saya. Walaupun begitu di lapangan, excited itu berubah jadi agak sedikit gemeter. Ya, karena di Adonara di lapangan. itu, wah, luar biasa. Pak. Tapi bagi saya, itu Pak. Kalau kita ingin menjadi lebih matang, kita harus excited, harus mampu untuk melewati masalah dari masalah. Ya, semakin menarik Sobat Keuda. Ternyata dewasa itu bukan takdir, dewasa itu pilihan. Tua itu pasti, nah kalau tua takdir, tapi dewasa adalah pilihan. Beliau tadi menggambarkan semakin keras lingkungan akan membantu kita semakin kuat dan semakin hebat. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ada di mana? Kecamatan? Kecamatan. Sudah kecamatan kan? Warga yang terdampak, TPS yang terdampak, bisa kita antisipasi. Jadi dilaporkan ada 30 TPS terdampak dan ada sekitar 22 yang geser lokasinya ke lokasi pengungsi yang harus kita siapkan juga skenario sehingga mereka semaksimal mungkin bisa. Sahabat Keuda, kita masih bersama tamu spesial kita hari ini, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kali ini kita akan membedah pengalaman beliau bagaimana mengelola keuangan daerah. Karena beliau berpengalaman sebagai wali kota dan sekarang menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Nah Pak Wamen, ini kan APBD ada nih di daerah. Ya. Kondisi APBD berbeda-beda, ada juga prioritas nasional. Bagaimana peran pengelolaan keuangan ini dalam mendukung program prioritas nasional? Tahun 2012 saya mau maju wali kota waktu itu Pak Fatoni. Ya. Saya datang ke Solo belajar dari Pak Jokowi. Saya ingat kata-kata Pak Jokowi, Mas, sampean itu yang pertama harus dilakukan adalah bedah APBD, lihat 3 hal. 1, pengeluaran atau belanja, kemana saja. 2, pendapatan, berapa besar dan dari mana saja. 3, prioritasnya apa. Ya. Itu rumus dasarnya itu. Jadi Pak Jokowi cerita waktu itu, saya kok pelajari banyak yang aneh. Sekian miliar untuk PSK. Pak Jokowi bilang kan, kok PSK? Kenapa PSK itu dianggarkan? Untuk apa? Dipanggil lah dinas sosial kan? Prostitusi ini kan? Ini apa? Izin Pak, ini kita lakukan untuk pemberantasan penyakit sosial. Berapa? Sekian ratus juta. PSK-nya gimana? Jumlahnya berkurang nggak? Belum Pak. Ratusan juta. Ya. Tidak ada dampak. Nggak ada dampak. Ya. Cut. Kira-kira gitu ya. Itu salah satu contoh yang saya nyantol sampai sekarang kan. Ya.
Nah, artinya dari pengeluaran dipastikan dibelanjakan kepada hal-hal yang substantif. Itu satu. Yang kedua adalah, ya seringkali ASN itu dididik, dilatih hanya untuk spending, bukan earning. Iya. Ya, jadi bukan mendapatkan uang. Nah, karena itu kalau kemudian pemerintah daerah itu bisa mencari sumber-sumber baru, pendapatan pajaknya kita lihat dari mana yang potensial. Nah, kalau sekarang istilahnya adalah new engine of growth gitu ya. Jadi harus lebih kreatif gitu. Nah, yang ketiga adalah prioritas. Kadang-kadang kan begini Pak, kepala daerah itu bingung karena semua komponen atau semua dinas ini merasakan penting semua urusannya. Iya. Ya. Semuanya harus dipertahankan. Semua harus dipertahankan, Iya. fight gitu. Kepala daerah harus bisa memilah. Prioritas saya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, yang lain sabar. Ini sekarang didemonstrasikan oleh presiden kita Pak. Iya. Pak Prabowo itu tegas sekali di depan para menteri. Mohon maaf, kita ibarat main bola ada cadangan. Pak Menteri A, Pak Menteri B, tunggu saatnya Bapak cadangan dulu. Ketawa semua. Siapa gitu kan? Yang ini playmaker, yang ini striker gitu kira-kira. Karena nggak mungkin semuanya maksimal. Jadi kuncinya itu Pak. Belanja, pendapatan, prioritasnya kemana? Oke. Ya, menarik ini tentu belanja menarik, berarti harus bisa fokus. Ya. Pendapatan juga harus banyak dan meningkat. Mungkin Pak Wamen punya pengalaman bagaimana meningkatkan pendapatan. Ini yang paling penting agar belanja kita bisa terpenuhi. Yang pertama kita telusuri lagi pajak-pajak itu Pak ya. Mana yang belum maksimal kan kita pelajari. Yang kedua, nggak maksimalnya kenapa? Nggak sampai atau belum dipungut kan gitu. Iya. Ada bidang-bidang yang belum dipungut. Atau ada bidang-bidang yang sebetulnya dipungut tapi nggak sampai ini bocor kan Iya. gitu. Yang ketiga ada fraud di situ misalnya, atau ada persoalan teknis. Dulu misalnya sangat populer dikasih tapping box itu Pak, Iya. ya kan? Tapi ternyata saya baru tahu bahwa tapping box itu juga buatan manusia, bisa diakalin dan lain-lain. Gitu. Oke. Jadi pertama itu sistem pajak. Yang kedua, itu kita sangat percaya juga bahwa kolaborasi itu akan bisa mendatangkan inovasi-inovasi. Ya, jadi undang teman-teman komunitas, apalagi yang bisa digarapkan. Ada anak-anak sekarang bilang hidden gem. Jadi intan terpendam, potensi terpendam. Itu kalau bisa digarap tanpa APBD, itu bisa jadi engine of growth juga di situ, bisa jadi penerimaan. Nah, seperti misalnya Pak, saya hampir 10 tahun yang lalu menemukan satu wilayah namanya Mulia Harja. Ya. Itu hamparan sawah Pak, hamparan sawah, nggak diapa-apain gitu kan. Akhirnya kita sentuh di situ, besok panen raya, sudah 10 tahun lebih, ini besok banget nih, ini panen raya. Warga di sana hidup, ada kafe, ada catering, ada wisata organik, dan lain-lain. Ada perputaran di situ. Ada mungkin sebagian kecil masuk ke pemerintah, tapi banyak juga yang langsung ke warga. Nah itu kreativitas di situ yang saya dorong ada di seluruh jajaran sampai lurah. Lurah itu saya tantang. Ya. Iya. Lurah itu bukan saja menjadi pemotivator ya, tetapi juga profesor. Jadi data-data di daerah itu harus bisa ditangkap untuk dikembangkan. Ya, sahabat Keo udah semakin menarik. Tentu dalam pemerintahan yang sekarang itu ada Astacita ya, Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, Pak Wamen dalam mendorong ini, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan apa? Mungkin Pak Wamen punya ide-ide atau apa akan yang dilakukan untuk mempercepat dan memperkuat ini semua? Ide saya sebetulnya sebagian sudah dijalankan oleh Pak Fatoni. Tadi kita baru rapat untuk menajamkan itu. Kita membayangkan kita punya helicopter view terhadap penggunaan uang rakyat oleh seluruh aparatur melalui SIPD kita. Di situ kita bisa lihat belanjanya kemana, di situ kita bisa evaluasi apakah alokasinya efektif atau tidak, di situ kita bisa lakukan reward and punishment secara real time. Dan mimpi kita juga Pak Fatoni, kita bisa memiliki tim yang cukup punya kapasitas, tidak saja untuk bisa membaca data-data itu, menganalisis semua, tapi memberikan rekomendasi. Nanti lapor kan tim itu, Pak Dirjen, setelah kita petakan, ternyata kebijakan efisiensi ini dampaknya positifnya ini, negatifnya ini. Makanya kemudian kita harus koordinasikan dengan Kementerian Keuangan, laporkan ke Bapak Presiden, kebijakannya direvisi seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi satu sistem yang bisa mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah
secara real time dan betul-betul bisa adaptif. Sahabat Keuda, semakin menarik perbincangan kita. Jangan beranjak dulu, kita minum kopi dulu. Mari Pak Wamen, kita minum kopi Kepo. Kopi Keuda Podcast. Mantap, luar biasa. Nanti bisa dicari nih. Bisa dicari di mana ada kopi Kepo. Setelah minum kopi Sobat Keuda, kita lanjutkan lagi. Sampai berapa lama? Selama-lamanya, asal topiknya masih menarik. Dan dengan Pak Wamen tidak ada yang menarik, semuanya menarik. Oke Pak Wamen, saat ini di daerah, kepala daerah ada beberapa yang terjerat masalah hukum. Ini tentu menjadi PR kita, menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana agar masalah hukum ini bisa teratasi dan juga sebisa mungkin semakin sedikit yang terjerat masalah hukum. Mungkin Pak Wamen ada tips, ada kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Dalam catatan saya, Pak Tony, terjerat seseorang kepala daerah itu di masalah hukum itu bisa karena pertama ketidaktahuan. Jadi nggak tahu bahwa itu melanggar hukum. Ya. Banyak. Jadi ada ruang abu-abu di situ, atau kadang-kadang sudah jelas tapi dia nggak paham. Ya akhirnya kemudian dia tersangkut masalah hukum. Tidak berdosa, tetapi kemudian masuk ke wilayah hitam itu. Jadi nggak ada kesengajaan di situ. Kalau di proses hukum, maka tidak ditemukan apa itu namanya modus gitu ya, atau niat untuk berbuat gitu. Tapi yang kedua ada juga Pak, tersangkut masalah hukum karena terbawa terkait gitu, orang lain tapi dia yang terkait, melakukan ya. orang lain. Nah yang ketiga adalah tersangkut langsung karena memang tergoda di situ. Nah kita harus lihat satu-satu. Jadi artinya yang pertama, seluruh aparatur harus paham betul aturan menurut saya. Dan harus dikelilingi orang-orang yang memberikan masukan yang betul, bukan hanya menyenangkan atasan saja. Nah yang kedua, saya kira kita itu harus membuka ruang seluas-luasnya untuk pengawasan terhadap kita. Saya tuh membangun pagar yang berlapis Pak Fatoni jadi wali kota. Lapisan terdekat adalah sahabat, kerabat, dan keluarga. Lapisan berikutnya adalah lingkaran-lingkaran kita bangun di internal pemerintahan. Yang berikutnya adalah teman-teman media, aktivis, dan sebagainya. Ini orang-orang ini yang terus mengingatkan dan menjaga. Itu gitu membentengi. Ya. Membentengi gitu ya. Dan mengingatkan, membentengi kan bukan dalam arti protektif atau posesif, bukan. Tapi orang yang selalu siap untuk mengingatkan kita. Saya bersyukur lapisan-lapisan itu selalu mengingatkan kita. Gitu. Itu menurut saya akan mencegah kita untuk jatuh ke jurang tadi. Salah satu hal yang paling penting agar terhindar dari itu semua, yang banyak sumbernya itu dari pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana agar pengelolaan ini lebih efektif, efisien, akuntabel, kemudian berdampak kepada masyarakat, mungkin ini penting. Dua hal. Yang pertama, the right man in the right place. Jadi pengelola keuangan itu harus benar-benar orang yang memiliki kapasitas gitu ya. Nah ini yang seringkali kurang di pemerintahan daerah. Agak susah mencari ASN dengan kompetensi di bidang-bidang keuangan, ya, akuntansi dan lain-lain gitu. Jadi ini penting ya, karena seringkali persoalan itu karena nggak punya kapasitas untuk mengelola keuangan. Jadi serahkanlah pada ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang juga sangat-sangat penting adalah transparansi. Saya ingat ketika jadi wali kota itu, saya bilang kepada dinas-dinas, Bapak Ibu, Anda pastikan semua jangan ada yang aneh-aneh di anggaran ini. Jangan ada yang kemudian ketahuan oleh publik dan Bapak Ibu mendapatkan masalah.
Karena kita sering mendengar Pak Fatoni di daerah itu seringkali ada anggaran yang nggak masuk akal gitu ya. Toilet di sekolah bisa miliaran dan sebagainya. Nah, terus saya lakukan satu hal yang mungkin saat itu nggak disangka-sangka oleh para OPD. Saya katakan besok saya akan buka semua APBD secara transparan. Jadi bisa diklik, dilihat semua oleh warga. Artinya kalau kemudian ditemukan oleh warga, ya silakan. Jadi kemudian kan berpikir. Iya, untuk aneh-aneh Untuk aneh-aneh enggak, wah nanti kita ketahuan semua. Iya. Nah, jadi transparansi itu penting untuk mencegah terjadinya perilaku-perilaku yang koruptif. Iya, Sobat Keuda, kita masih pengen berlama-lama dengan beliau. Masih banyak yang perlu digali. Kalau sesi ini kita teruskan, bisa saja nanti Sobat Keuda tidak akan beranjak dari tempat ini. Tapi harus kita akhiri dan nanti kita akan lanjutkan pada sesi-sesi yang lain. Namun sebelum itu saya bacakan pantun dulu, saya sampaikan pantun dulu, dan Sobat Keuda yang ada, yang menyaksikan ini dan termasuk yang di sini bisa bilang cakep atau bisa bilang mantep, mantep aja deh. Kalau di Sumatera Utara itu mantap dan harmoni. Nah, jadi kalau bilang pantun bilang mantap gitu ya. Oke, burung dara, burung cendrawasih. Mantap. Cari dulu ke Papua. Mantap. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Satu lagi, pergi ke taman naik taksi, pulangnya mampir beli roti. Terima kasih sudah menyimak kami. Sampai jumpa di Keuda Podcast lain hari. Tepuk tangan boleh? Saya tambahkan, siap. Luna Maya Aura Kasih, semoga berguna. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Baik Sobat Keuda, kami mengucapkan terima kasih Pak Wamen sudah menemani Sobat Keuda pada hari ini. Sehingga bisa berbincang, kita bersama-sama dan kita bisa banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemerintahan. Sebelum saya akhiri, Pak Wamen silahkan mungkin akan ada yang disampaikan sebelum kita berpisah dengan Sobat Keuda di seluruh Nusantara. Sobat Keuda, nantikan episode berikutnya dari Kepo ini. Nanti setelah ini akan bermunculan narasumber yang inspiratif dan informatif yang akan memberikan banyak sekali perspektif tentang keuangan daerah yang menjadi pemandu bagi semuanya untuk menjalankan amanah. Jadi selamat Pak Fatoni, sudah menjadi host yang sangat luar biasa. Semoga ini terus berlanjut. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Wamen. Ini pengalaman yang sangat menarik. Saya bisa jadi host dan bersama dengan tokoh muda yang sangat fenomenal dan menjadi rujukan untuk kita semua. Saya Fatoni berserta segenap kru podcast Keuda atau Kepo mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow media sosial Ditjen Bina Keuangan Daerah. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.